Tetapi saat ketika kita istinja, tidak disediakan air, cuma disediakan tisu. Maka kalau kemudian ilmu itu tidak cukup sampai ke kita, kita akan menyalahkan sang pemilik tempat. Mau istinja kok nganggo kertas, kan kudune nganggo banyu gitu. Padahal menggunakan kertas boleh. Ya, dan itu sesuatu yang kemudian diperbolehkan dalam Islam. Maka istinja dengan menggunakan daun ketika jenengan berada di hutan, berada di gunung, lalu kemudian rauno banyu, ya gunakan saja apa yang ada di sekitar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. يقول الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Yang kami hormati Ketua BKM Masjid Al-Hikmah beserta dengan jajarannya, yang kami hormati dan kami muliakan seluruh jamaah kajian Majelis Taklim yang ada di Masjid Al-Hikmah. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur dengan ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin sebagai ungkapan bahagia, rasa yang tiada tara atas karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berikan kepada kita. Karunia itulah yang mampu menghantarkan kita kepada majelis yang mulia ini, yaitu berupa nikmat kesehatan dan kesempatan yang mudah-mudahan ini kita fahami sebagai bagian dari karunia yang Allah berikan untuk kita manfaatkan dalam meningkatkan kapasitas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan taklim yang kita laksanakan pada malam hari ini adalah bagian dari amal soleh yang kita ambil bagian ada di dalamnya, dan ilmu yang kita dapatkan mudah-mudahan ilmu yang barokah, bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzakumullah. Pada malam hari ini kita akan bahas satu bab yang ada di dalam masalah toharoh, ataupun di dalam masalah kebersihan yang perlu senantiasa diperhatikan dan dijaga oleh kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatikan ibadah mahdhah seperti salat yang kita kerjakan akan sangat berhubungan erat dengan ibadah yang dilakukan sebelumnya. Maka kenapa seperti taharah badan, pakaian, lalu kemudian tempat di mana kita akan melaksanakan ibadah itu harus dalam keadaan suci. Maka para ulama sepakat bahwa taharah itu bagian dari syarat sahnya salat. Dan istinja merupakan bagian dari perkara penting yang kita akan ambil pada malam hari ini. Istinja juga merupakan bagian dari yang tak terpisahkan saat ketika orang akan melaksanakan sholat. Sebagai contoh, ada orang qadha'ul hajah, menunaikan hajat setelah kena HIV, hasrat ingin pipis. Setelah pipis ataupun menunaikan hajat kecilnya tapi tidak
Bahasa kita itu nggak cebok, Pak, nggak istinja. Lalu kemudian dia wudu, maka wudu yang dilakukannya tidak sah. Maka istinja, kemudian wudu atau pengganti daripada wudu seperti tayamum adalah bagian dari ibadah salat yang kita kerjakan. Maka ini menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan yang harus diperhatikan. Maka dalam ilmu usul fikih dikatakan bahwa taharah ataupun bebersih, ya, bersih diri, bersih badan dan juga bersih tempat dari najis ataupun dari kotoran masuk kategori syarat yang kemudian dikategorikan ma yalzam min wujudihil wujud wa min adamihil adam. Jadi yang disebut dengan syarat itu sesuatu yang kalau ini ada maka ibadah selanjutnya menjadi ada. Dan kalau perkara yang di awal ini tidak ada maka ibadah yang setelahnya menjadi tidak ada. Itu namanya syarat. Maka syarat sah untuk bisa wudu salah satu diantaranya adalah bersih dari najis ataupun hadas ketika orang menunaikannya. Tapi kalau ternyata tidak terjadi apa-apa, ya berarti wudunya dalam keadaan terjaga. Maka inilah yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini, bahwa istinja merupakan bagian perkara penting yang perlu kita pelajari dengan seksama sehingga nanti bisa kita praktekkan. Karena jujur kita katakan bahwa di sebagian besar masyarakat awam, terutama yang laki-laki, belum tahu ataupun tidak melaksanakan istinja dengan cara yang baik. Kalau yang ibu-ibu mungkin lebih protek, tapi kalau yang laki-laki, kalau bahasa Inggrisnya itu mak nyeng gitu, mak dud, mak nyeng gitu ya, harus karep pokoknya langsung nguyuh gitu. Kita perhatikan bagaimana orang yang tahu-tahu kebelet pipis lalu kemudian meminggirkan kendaraannya lalu buka pintu lalu kemudian tiba-tiba ada air terjun dadakan gitu. Ini kan bisa dipastikan bahwa istinja yang dilakukannya juga tidak tuntas. Andai kata pun dia beristinja dengan cara yang baik, adab yang dilakukannya juga jauh dari tatanan Islam. Bagaimana ada orang menunaikan hajat di pinggir jalan, lalu kemudian dengan cara berdiri, walaupun juga dengan cara berdiri juga tetap ada perkara yang akan kita bahas nanti, keterkaitan dengan orang yang menunaikan hajat dengan posisi berdiri. Jadi apakah kita menunaikan hajat harus dengan cara duduk, dengan cara jongkok, atau dengan cara berdiri? Dalam fikih dibahas. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat ta'azakumullah. Istinja kita dapati maknanya baik itu dari tinjauan bahasa ataupun dari tinjauan syariah sudah kita dapati. Istinja secara makna bahasa itu diartikan qata'tuha faka'annahu qata'al adza minhu. Jadi yang diartikan istinja itu menggunakan wazan istif'al dalam bahasa Arab yang diartikan aku telah memutusnya. Jadi qata'tuha. Sehingga ketika orang sudah beristinja seolah-olah itu Pak ya, sudah memutus antara najis yang tadinya keluar dari jalan depan ataupun dari jalan belakang dengan cara yang dibenarkan di dalam syara'. Ini namanya memutus. Sehingga antara najis yang tadi dikeluarkan dengan tempat keluarnya najis sudah tidak ada hubungan. Clear berarti. Ini namanya pengertian yang kita dapati dari sisi bahasa, bahwa istinja itu diartikan memutus sesuatu. Secara istilah kita dapatkan izalatu ma kharaja minas sabilain, yaitu al-qubul wad dubur bima'in aw hajarin aw waraqin wa nahwiha. Jadi yang disebut dengan pengertian istinja secara istilah itu adalah menghilangkan sesuatu yang keluar dari jalan depan dan jalan belakang. Yang disebut kalau dalam istilah fikih namanya apa, Pak? Kalau jalan depan disebut kubul. Ya kan, kalau dalam istilah fikih itu enggak jauh-jauh dari istilah itu, Pak. Kalau jalan depan namanya kubul, jalan belakang namanya dubur. Dan kalimat ini bukan kalimat yang tabu untuk diucapkan, karena
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengucapkan kalimat dubur itu untuk penggunaan kalimat yang lain. Seperti ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bacalah, zikirlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala fi duburi kulli salatikum. Ya, di akhir daripada salat kalian. Jadi kalimat dubur itu diartikan di belakang, diartikan setelah. Jadi ini bukan kalimat tabu yang kemudian tidak kemudian vulgar untuk diucapkan, juga tidak ada masalah. Karena ini pembahasan yang kaitannya dengan masalah istinja yang mau tidak mau harus disampaikan. Dan ini adalah sesuatu yang hak. Baik, jadi pengertian yang kita dapati dari istilah itu, Pak, menghilangkan sesuatu yang keluar dari jalan depan ataupun dari jalan belakang dengan menggunakan air atau batu atau daun atau yang sepadan. Jadi menggunakan tisu, ya, tisu basah yang kemudian bisa menggantikan air dalam kondisi tertentu pun sudah dianggap sah, dan itu dikatakan istinja. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah, bagaimana hukum istinja itu? Apakah kemudian dihukumi sesuatu yang dikerjakan monggo, enggak dikerjakan juga enggak apa-apa? Kalau dalam pandangan jenengan pripun, Pak, hukum istinja ini? Misal jenengan bar nguyuh nih, terus jenengan mikir, arep tak resiki ya oleh, ora tak resiki ya oleh kan gitu. Dihukumi apa? Wajib, betul. Jadi istinja itu dihukumi wajib, bukan masalah khiyar milih, dibersihkan boleh, enggak dibersihin boleh, enggak ada hukum pilihan. Yang ada keterkaitan dengan hukum istinja itu adalah wajib untuk membersihkan dari segala sesuatu yang keluar dari dua jalan. Tetapi tidak semua yang keluar dari jalan belakang itu harus dilakukan istinja. Contohnya apa, Pak? Nah, kan gitu. Jadi setelah buang angin itu tidak perlu istinja ke belakang lalu kemudian ngambil air dan membersihkan. Karena itu masuk dalam kategori hadas tapi bukan najis, Pak. Itu hadas tapi bukan najis. Lah nek umpama kentut dihukumi najis, sak repotan, Pak. Gitu, sak repotan karena ndak kelihatan. Wong niku sing berupa bentuk angin, ya bentuk ya berarti kan kelihatan. Berarti bukan bentuk tapi wis angin gitu aja. Yang kemudian ada suaranya dan kemudian juga ada dampaknya tapi ndak kelihatan. Maka ini enggak dikatakan najis. Apakah kemudian sesuatu yang keluar dari jalan depan, apakah kemudian yang keluar dari jalan belakang selalu dihukumi dengan hadas akbar ataupun hadas asghar? Tentu enggak. Ada hukum yang datang dari turunan masalah tersebut. Misal orang yang mengeluarkan sesuatu dari jalan depannya, misal air kencing, apakah kemudian dihukumi najis akbar ataupun hadas akbar? Kan tentu tidak. Karena begitu keluar gitu ya, sudah air seninya keluar, ya berarti cukup istinja. Setelah istinja baru kemudian wudu, tidak perlu mandi. Tetapi kalau kemudian yang keluar dari jalan depan seperti mani, sperma, ataupun kemudian haidnya perempuan ataupun nifasnya perempuan, maka tidak bisa dihilangkan hanya dengan istinja saja plus dengan wudu saja. Tapi harus disempurnakan dengan mandi jinabat. Maka tadi itu perlu ada klasifikasi hukum yang kemudian perlu kita ketahui mana yang masuk kategori hadas akbar dan mana yang masuk kategori hadas asghar, sesuatu yang keluar dari jalan depan maupun jalan belakang yang kita sebut kubul dan dubur. Baik, Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah, berarti istinja ikut dihukumin apa, Pak? Wajib. Maka sesuatu yang hukumnya wajib itu kalau ditinggalkan dihukumi apa, Pak? Dihukumi dosa. Maka kalau ada umat Islam yang kemudian habis menunaikan hajatnya tapi kemudian tidak istinja, nyun sewu, tidak istinja, maka dia masuk kategori pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar. Ada orang pipis misal dari umat Nabi Muhammad SAW, habis pipis kok kemudian tidak dilakukan sesuai dengan cara-cara yang diajarkan di dalam Islam, maka orang itu masuk dalam kategori dosa besar. Pelaku dosa besar, Pak.
ora gemen-gemen. Nggih. Makanya apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kan menjadi wejangan bahwa keumuman dari azab yang diterima oleh umatku itu kebanyakan dari air kencingnya. Maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam lewat kedua kuburan yang kemudian Rasul mendoakan, lalu kemudian beliau mengambilkan pelepah daun kurma dan kata beliau, selama pelepah daun kurma ini masih basah, maka selama itu pula daun kurma ini akan mendoakan untuk dua orang yang ada di kuburan ini. Kata beliau, yang satu diazab oleh Allah karena air kencingnya, yang satu diazab sebab karena dosa namimahnya, yaitu adu domba. Ya, suka menebar fitnah untuk memecah belah umat ataupun persatuan antar orang, suami istri, lalu kemudian ada pihak ketiga, lalu kemudian hubungan suami istri itu menjadi pecah gara-gara ulah dari sang provokator, maka orang itu disebut namam, yaitu orang yang mengadu domba. Maka keterkaitan dengan materi yang kita angkat, kebanyakan umat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu banyak yang belum tahu bagaimana cara istinja yang benar sesuai dengan syariat, sebab krono ora gelem ngaji. Baik, Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah, keterkaitan dengan istinja itu tadi disampaikan bisa menggunakan air, bisa menggunakan batu. Artinya apa? Batu itu menjadi alternatif yang bisa kita ambil untuk beristinja. Nek umpama mboten enten tuya, maka batu saged. Ngeten. Paham Pak nggih? Ngaji pakai bahasa Jawa malah nggih. Saya dulu itu ngaji sama Bapak pakai bahasa Jawa, Pak. Maka nek ngaji orang jenengan iki wis campur-campur. Tidak bisa dihilangkan. Baik, setelah kita tahu dua persoalan, apa pengertian istinja, kemudian yang kedua tentang hukum istinja, maka bagian yang ketiga adalah bima yakunul istinja'u. Bahwa istinja itu bisa digunakan dengan menggunakan media apa? Ngaten nggih? Di sini diterangkan yang pertama al-hijaratu wa nahwuha, yaitu batu dan yang sepadan dengan batu dari setiap benda yang keras. Jamid, Pak, benda yang keras ya, yang kemudian hampir sama seperti batu yang bisa menghilangkan najis tetapi bukan benda yang dihormati ataupun dimuliakan. Seperti apa, Pak? Tidak boleh istinja pakai gelas. Itu kan benda keras, nggih. Licin lagi. Ya, kenapa tidak boleh? Ya karena gelas atau bahkan mungkin piring ataupun benda-benda yang keras mungkin, yang kalau kemudian secara kebendaannya masuk ke dalam benda padat, itu tidak bisa digunakan untuk beristinja. Ilahnya apa? Alasannya apa, Pak? Karena yang tadi kita sebutkan itu masuk dalam kategori syai'un muhtaram, sesuatu yang dihormati dan dimuliakan. Contoh lentunin apa mulai? Selain batu, selain dari gelas, kemudian piring, lentunin apa, Pak? Ya, selain batu, ya, yang keras, gitu, tangan itu ya. Ya wis pokoknya batu, Pak nggih. Batu atau yang sepadan dengan batu, yang tadi sudah saya sebutkan. Yang penting benda itu tidak dihormati ataupun tidak dimuliakan dalam artian banyak orang yang menggunakannya. Apa, Pak? Sapu. Oh sabun, baik. Sabun itu media yang bisa digunakan untuk membersihkan kotoran ya, dari jalan depan maupun jalan belakang, tapi tidak disepadankan dengan batu. Seperti yang kemudian disebutkan oleh Syekh Abu Malik dalam buku beliau, kal waraq, seperti kertas ataupun daun, wal khirqi wal khashabi wa ma yahsulu bihi. Jadi seperti halnya daun, kertas ataupun kemudian sobekan kain, kemudian khashab, kayu, itu kalau memang bisa digunakan untuk istinja, maka hal yang demikian diperbolehkan. Ya.
sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza dzahaba ahadukum ilal ghaiti, apabila salah satu di antara kalian menunaikan hajat, falyastatib bi salasati ahjarin, maka ambillah 3 batu, fa innaha tujzi'u anhu, karena 3 batu itu cukup. Maka kalau kita melihat hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, kemudian Imam Ahmad dan Nasai, keterkaitan dengan periwayat dari hadis ini, maka batu yang diambil itu menunjukkan jumlah bilangan minimalnya 3, Pak. Sehingga nek setunggal kurang, kalau 1 kurang, 3 boleh, lebih di atas 3 boleh. Tapi yang disunahkan ganjil. Berarti 3, 5, 7, kemudian 9, 11 gitu. Itu bilangan ganjil yang juga diambil dari keumuman sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil dan Allah suka sesuatu yang ganjil. Baik. Jadi kalau Bapak Ibu beristinja dengan menggunakan batu, walaupun mungkin ini jarang, tapi sangat mungkin untuk diambil bagi mereka yang biasa beraktivitas outdoor, beraktivitas di luar. Mungkin mereka yang sedang wisata alam, naik ke puncak gunung, lalu kemudian mereka tidak cukup untuk bawa air. Bawa air hanya cukup untuk minum. Kalau dipakai untuk minum, air habis, tidak bisa untuk istinja. Kalau kemudian dipakai untuk istinja, tidak bisa dipakai untuk minum. Kan harus milih, Pak. Seperti hadis yang keterkaitan dengan banyu segoro, air laut. Ya Rasul, sudah masuk waktu sholat, kita akan berwudu dan kita hanya bawa sedikit air. Kalau kita wudu, kita nggak bisa minum. Tapi kalau kemudian kita minum, kita nggak bisa wudu. Kumaha iya, kata beliau, ya, kata para sahabat. Maka beliau mengatakan, loh, huwa ma'uhu, kata beliau sambil nunjuk air laut. Huwa ma'uhu, yang kemudian disampaikan oleh Rasul, huwa ma'uhu tahur, air laut itu suci dan mensucikan, sebagaimana juga bangkai yang ada di laut. Yang dimaksudkan itu secara spesifik adalah ikan. Kalau di luar daripada ikan masuk ke dalam ranah perbedaan pendapat di antara para ulama. Tetapi jumhur ulama mengatakan semua binatang laut itu halal untuk dikonsumsi. Baik, tapi kita fokusnya ke istinja. Baik, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah, maka istinja itu boleh menggunakan apa, Pak? Batu. Nek banyu rasa dibahas. Karena memang media utama yang kita dapati kan air, apalagi kayak kita di Indonesia ini, mudah-mudahan sampai hari ini kita tidak kesulitan mendapatkan air. Tidak sama seperti masyarakat yang ada di Afrika. Kawan-kawan kita yang, saudara-saudara kita yang ada di sana itu kesulitan, Pak, untuk dapat air, maka air sangat berharga. Maka kalau kita mendapatkan keberkahan dari Allah berupa banyak air pun, itu juga boleh, tidak diperbolehkan untuk israf, berlebih-lebihan. Dan itu ditandai dari satu perkara yang kemudian jarang diperhatikan oleh kaum muslimin. Kapan itu? Saat wudu. Banyak di antara kaum muslimin yang terlalu berlebih-lebihan, Pak, dalam menggunakan air. Salah satu contoh, dia sedang membersihkan sebagian kepalanya dari depan sampai belakang, tetapi di saat yang bersamaan air yang ngalir dari keran itu masih kebuka terus, ngucur ke bawah. Kenapa nggak ditutup dulu? Habis itu setelah selesai mengusap sebagian kepala, kalau mau dilanjutkan untuk melaksanakan keterkaitan dengan masalah anggota wudhu yang dibasuh ataupun diusap, kan bisa dibuka lagi kerannya. Dan ketika dibuka pun juga dengan sedikit atau yang secukupnya lah, kalau boleh dikatakan begitu. Ini yang disebut dengan keterkaitan penggunaan air yang tidak berlebihan. Walaupun kita ngerasa bahwa air di tempat kita itu berlimpah, tetapi yang berlimpah bukan berarti semena-mena. Baik, ini yang pertama. Wala yajuzu al-isti'maru bi aqalli min salasati ahjarin ala rajih. Menurut pendapat yang kuat, tidak diperkenankan menggunakan batu sebagai media istinja dengan menggunakan satu batu. Wira cukup. Kalau 2 gimana, Pak? Ya boleh. 3 afdol.
4 gimana Pak? Boleh. 5 afdol, karena sesuatu yang ganjil itu diutamakan. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika memang istinja itu menggunakan batu saja sudah cukup, maka itu cukup. Maka tidak perlu ada keraguan Pak. Maka ini butuh ilmu. Jadi jangan sampai sudah menggunakan istinja dengan menggunakan batu masih juga ragu. Sahupuran gitu ya. Tuntas apa enggak gitu. Wong jenengan akhirnya kan terus digoda sama setan. Coba lo sampean bayangke, sampean istinja pakai air aja 10 menit di kamar mandi enggak selesai. Apalagi sampean istinja menggunakan batu. Istinja murah sah gitu. Terus begitu didengung-dengungkan oleh setan. Akhirnya kita menjadi orang peragu. Akhirnya ketika dibayang-bayangi ragu-ragu yang ada di dalam diri, ya wis was-was Pak. Pakaian yang saya pakai ini apa ya masih bersih? Terus kemudian wudhu saya ini sah atau tidak? Salat yang saya kerjakan ini kira-kira diterima atau tidak? Wong istinja saya tadi itu meragukan kan gitu. Itu keterkaitan dengan godaan setan yang dimanfaatkan oleh dia untuk memasukkan keraguan-raguan di dalam hati. Karena ada Pak, ada gangguan yang kemudian datang dari setan saat ketika seseorang wudhu, dia butuh waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan wudhunya. Jadi sudah bersihkan tangan gitu, itu nanti ragu sempurna apa belum gitu, baleni lagi, sudah selesai ragu lagi, tadi niat apa belum gitu. Yang pada akhirnya itu memakan banyak waktu dan juga menggunakan air yang terlalu banyak. Maka sudah masuk ke dalam banyak permainan setan di situ Pak. Baik, yang kedua, al-istinja'u bilma. Istinja itu dengan menggunakan air, dan ini menggunakan media utama yang bisa kita gunakan. Kalau kemudian kita lihat dari mana hukum yang kita bisa dapati bahwa istinja dengan menggunakan air itu dihukumi boleh. Walaupun secara dalil logika juga masuk bahwa najis itu yang keluar dari jalan depan ya bisa dihilangkan dengan menggunakan air. Artinya nopo? Jenengan ki ngomong gampang ngene, alah ora nunggu dalil ya iso kok gitu. Tanpa ada dalil pun kita juga paham bahwa jalan depan dan belakang itu yang mestinya dibersihkan dengan menggunakan air. Tapi bagi kita, orang yang mempelajari tentang hukum yang ada di dalam Islam tidak cukup hanya dengan menggunakan dalil logika. Bahwa ternyata apa yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi bagian yang tak terpisahkan bagi kita untuk mengikuti beliau. Maka ini berdasarkan dari apa yang dikatakan oleh Anas bin Malik. Kana Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam yadkhulul khala'a. Adalah Nabi ketika beliau masuk ke Baitul Khala, itu artinya ke kamar kecil, bukan kamar mandi Pak, kamar kecil. Fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi idawatan min ma'in. Lalu kemudian saya dan anak kecil yang bersama dengan saya itu membawakan satu tempat yang di dalamnya ada air, wa anazatan. Anazah itu berupa tombak kecil Pak, kalau boleh saya contohkan. Tombak kecil yang kemudian diletakkan di depan Rasul saat ketika beliau beristinja untuk memberi tanda supaya orang lain tidak mendekat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya anazah. Bentuknya seperti tombak kecil yang kemudian ditancapkan dekat dengan Rasul. Jadi yang dilakukan oleh Anas itu dua, ngambil air ya yang kemudian dimasukkan ke dalam bejana. Kemudian yang kedua meletakkan tanda, yang kemudian tanda itu digunakan untuk memberikan isyarat bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menunaikan hajat. Apa yang kemudian dilakukan oleh Rasul? Fayastanji bil ma, maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beristinja dengan menggunakan air. Alhamdulillah, dan itu yang selama ini kita lakukan. Jadi kalau kita ditanya jenengan istinja ki melu sopo, maka jawabannya ayo melu Rasul. Hadisnya dari mana? Jawabannya adalah hadisnya dari Anas yang menceritakan tentang kronologis apa yang terjadi dan apa yang beliau lakukan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini dikatakan istinja dengan menggunakan air itu lebih utama daripada menggunakan batu. Jadi kalau ditanya lebih utama mana, batu atau
Air. Maka jawabannya air. Karena air itu media yang sangat fleksibel yang bisa digunakan secara efektif untuk menghilangkan najis dari jalan depan maupun belakang. Baik. Jadi kesimpulan yang kita dapati Bapak Risam untuk materi kita keterkaitan dengan masalah istinja, bahwa istinja itu boleh menggunakan batu, boleh menggunakan daun, boleh menggunakan kertas, atau boleh menggunakan tisu basah. Sehingga dianjurkan bagi bapak ibu kita yang mau safar itu jangan lupa untuk bawa tisu basah. Nyuwun sewu, umpomo ketemu dengan toilet umum yang mungkin tidak memadai menurut dalam pandangan kita, maka ini bisa kita gunakan untuk menyempurnakan istinja. Ada beberapa toilet ya di tempat umum seperti di bandara yang sudah tidak menggunakan air, Pak. Jadi hanya menggunakan tisu. Air hanya digunakan untuk menghilangkan kotoran yang ada di jamban kalau bahasa kita. Tetapi saat ketika kita istinja tidak disediakan air, cuma disediakan tisu. Maka kalau kemudian ilmu itu tidak cukup sampai ke kita akan menyalahkan sang pemilik tempat. Mau istinja kok nganggo kertas, kan kudune nganggo banyu gitu. Padahal menggunakan kertas boleh. Ya, dan itu sesuatu yang kemudian diperbolehkan dalam Islam. Maka istinja dengan menggunakan daun ketika jenengan berada di hutan, berada di gunung, lalu kemudian rauno banyu, ya gunakan saja apa yang ada di sekitar. Itu yang disebut dengan survival gitu Pak ya. Hidup bertahan dengan menggunakan alam sekitar kan gitu. Itu yang kemudian keterkaitan dengan masalah ilmu yang perlu kita sertakan dalam amal yang kita lakukan. Baik. Di bagian akhir yang kita bahas keterkaitan dengan sebagian adab yang perlu kita tahu di dalam istinja. Kalau kita kaitkan dengan adab Pak, berarti andai kata ini tidak dilakukan juga enggak dosa. Tapi yosaru itu, yosaru. Sehingga adab ini penting, bahkan sampai di dalam istinja pun Islam mengajarkan kita untuk memenuhi nilai-nilai adab. Yang pertama, dikatakan orang itu beradab dalam menunaikan hajatnya, alla yastanjiya biyaminihi, untuk tidak membersihkan jalan depannya itu atau belakang dengan menggunakan tangan kanan. Dan alhamdulillah selama ini kita melakukan itu Pak J. Ada dua peran aktif, di mana tangan kanan untuk ngambil air, tangan kiri untuk membersihkan dua jalan tersebut. Clear berarti nggih? Aman. Berarti selama ini kita sudah menetapkan adab di dalam istinja. Sedikit atau bahkan mungkin ora-ono lah. Sampai orang yang kidal sekalipun kalau istinja juga tahu kok bahwa dia tetap menggunakan tangan kirinya untuk beristinja, sementara tangan kanannya untuk ngambil air. Kayaknya sudah nggak ada masalah yang itu. Tetapi yang perlu kita ketahui, ini apa yang kemudian dilakukan atau yang disabdakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa poin dalam sabda beliau. Apa yang beliau sampaikan? La yumsikunna ahadukum zakarahu. Janganlah salah satu di antara kalian memegang kemaluannya biyaminihi wa huwa yabul. Ya, tidak diperkenankan, kata beliau itu tidak dianjurkan saat ketika ada seseorang menunaikan hajat lalu kemudian dia memegang kemaluannya dengan menggunakan tangan kanannya, wahwa yabul, ketika dia kencing, wala yatamassahu minal khala' biyaminihi, sebagaimana dia tidak membersihkan kotorannya dengan menggunakan tangan kanannya, wala yatanaffasu fil ina, dan juga tidak boleh bernafas di dalam bejana saat ketika kita minum. Berarti ini ada Pak. Jadi dua hal atau bahkan tiga hal yang beliau sampaikan dalam hadis ini. Misal nih kopi, lalu kemudian panas, kemudian saking panasnya dan kita ingin bersegera untuk meminumnya, lalu kemudian kita ditiup. Tiupan yang kemudian kita lakukan itu dihukumi makruh karena ada larangan datangnya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun larangan itu tidak masuk ke dalam perkara haram Pak. Nek umpomo ada orang yang niup makanan ataupun minuman yang panas juga tidak ada masalah. Hanya dihukumi makruh, nek iso ojo. Hal yang demikian tidak dianjurkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Clear Pak?
Kemudian yang kedua, sebagaimana yang tersaji pada bab yang pertama tadi itu, alla yamussal farja biyaminihi, untuk tidak menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan, ya, menggunakan tangan kanan, sebagaimana hadis dari Qatadah yang di atas tadi itu. Kemudian yang ketiga, an yudallika yadahu bil ardi ba'dal istinja, yaitu untuk menggosok tangan yang sudah digunakan untuk membersihkan. Berarti yang mana, Pak? Yang sebelah kiri. Bil ardi, dengan menggunakan tanah. Ini zaman dulu atau zaman sekarang, kalau ternyata apa yang biasa kita gunakan nggak ada. Yang biasa kita gunakan apa, Pak? Sabun. Ya. Jadi dianjurkan. Pertama untuk menghilangkan sisa-sisa kotoran, yang kedua menghilangkan bau. Maka jangan pernah tinggalkan di kamar mandi ataupun di WC itu sabun. Maka seyogyanya di kamar mandi masjid ataupun di WC masjid itu juga disediakan. Ini PR, Pak nggih. PR bagi kita untuk memudahkan kepada jamaah yang menunaikan hajatnya. Selesai dari menunaikan hajatnya, dia bisa ngambil sabun, lalu kemudian dia bisa bersihkan, dan itu mentuntaskan istinjaknya dan merupakan bagian dari penyempurnaan adab. Kan jarang ya di masjid-masjid yang kemudian menyediakan sabun, apa mulai yang sabun kayak di hotel itu, yang ditempel kayak lho, Pak, yang kalau kemudian dipencet cret gitu terus metu gitu ya. Kebanyakan kan kita itu belum ada alatnya. Arep tuku ya larang kan gitu. Arep mau dibeliin dari duat infak kok ya reneng gitu ya, habis. Maka menggunakan sabun batangan, tapi orang menggunakan sabun batangan juga kadang orang ada yang ngerasa tidak nyaman gitu. Kenapa? Karena sudah banyak tangan yang menyentuh, dan akhirnya dia juga nggak pakai. Semendingan harus nyekel, gitu ya. Maka adab yang nomor 3 itu setelah istinja, tangan yang digunakan untuk membersihkan kotoran itu dibersihkan dengan menggunakan sabun. Ini yang kemudian pernah dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini ternyata bagian dari qudwah, Pak. Ibu, bagian dari qudwah yang sudah diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa dulu memang sabun mungkin belum ada. Maka ketika sabun tidak ada, dibersihkannya dengan menggunakan tanah, baru dibasuh pakai air. Pertanyaannya, Pak, kenapa sisa kotoran yang mungkin walaupun itu tidak kelihatan, ya, mungkin ya secara hukmi mungkin masih ada, tetapi secara zahir udah nggak nampak. Tapi kemudian begitu dilap ataupun dibersihkan dengan menggunakan tanah, kok menjadi bersih? Karena akhirnya diteliti oleh pakar kesehatan, kenapa Rasul menggunakan media tanah, tidak menggunakan media yang lain, bahwa ternyata untuk membersihkan najis mughalladhah, najis yang berat gitu ya, seperti dari najis anjing ataupun yang lain, maka di antara 7 hal yang harus kita gunakan untuk membersihkan najis mughalladhah itu disela di antaranya dengan menggunakan tanah. Walaupun sabun sudah ada, Pak. Walaupun sabun sudah ada, tapi ternyata tidak bisa digunakan untuk menggantikan posisi tanah tadi itu. Jadi kalau 7 perkara yang dianjurkan oleh Rasul untuk dilakukan, upaya untuk membersihkan najis mughalladhah, lalu kemudian kita bilang, sabun kan sudah ada, maka tanah tidak perlu. Enggak. Ya tetap menggunakan tanah, baru kemudian disempurnakan menggunakan sabun. Baik. Ini yang kemudian adab ketiga, setelah beristinja maka tangannya dibersihkan dengan menggunakan tanah atau menggunakan sabun. Kemudian yang keempat, an yandhaha farjahu wa sarawilahu bil ma' ba'dal baul lidaf'il waswas, yaitu untuk membersihkan kemaluannya lalu kemudian memercikkan air ke celananya setelah dia kencing untuk menghindarkan diri dari rasa was-was. Jadi nyuwun sewu, Pak, setelah selesai beristinja gitu, lalu kemudian ambil air, nggih. Lalu kemudian sudah enggak netes lagi, baru kemudian diusapkan atau dicipratkan kepada bagian anggota tubuh yang kemungkinan terkena cipratan air kencing. Itu untuk menghilangkan was-was, dan itu merupakan bagian dari adab. Bagian dari adab. Napa melih kalau misal mohon maaf yang laki-laki kencing sambil posisi berdiri.
kemungkinan pakaiannya terkena air kencing atau betisnya terkena kencing, itu juga sangat terbuka kemungkinannya. Maka untuk mentuntaskan itulah yang kemudian disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Abbas bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tawaddo'a marratan fatattadiha farjahu. Artinya beliau membersihkan kemaluannya baru kemudian beliau berwudu. Baik, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah, ada hukum turunan keterkaitan pada poin yang keempat. Bagaimana ada orang beristinja dari kencingnya keterkaitan dengan orang yang kena penyakit salisil. Salisil ini apa? Beser. Yang bolak-balik kencing, yang knalpotnya mungkin sudah kendor. Dol Pak nggih. Sir. Artinya ketika dia berdiri kok kayak ada yang keluar gitu. Netes kan. Itu yang kemudian terjadi ada pada sebagian manusia, terutama yang sudah lanjut usia. Mani betulia bisalisil bauli wa nahwi, siapa yang diberikan cobaan oleh Allah. Jadi ini cobaan, Pak. Bala itu cobaan. Jadi ketika kaum muslimin terkena penyakit beser, itu bagian dari cobaan yang datangnya dari Allah, sehingga perlu dihadapi dengan penuh kesabaran. Jangan sampai gara-gara kena penyakit itu lalu kemudian meninggalkan kewajiban. Ngoporan sholat Pak, bolak-balik nguyuh, bolak-balik kencing, repot, wis ora usah sholat pisan gitu. Itu berarti cobaan yang Allah berikan kepadanya tidak sukses dia lalui karena meninggalkan sholat, meninggalkan ketaatan. Padahal Allah ingin melihat sejauh mana kecerdikan dia dalam menghadapi masalah dan kesabaran dia dalam menghadapi musibah. Maka yang dilakukan adalah dia beristinja, dibersihkan. Lalu setelah itu dia berwudu setiap akan melaksanakan sholat, walaupun mungkin belum mengeluarkan kotoran dari jalan depan ataupun belakang. Jadi antisipasinya begitu. Summa la yadurruhu ma nazala minhu ma lam yadkhul waqtas salatil ukhra. Sehingga tidak mengapa dan tidak menjadi masalah. Artinya ini sesuatu yang dimakfu andai kata setelah ia melaksanakan sholat lalu menunggu di antara waktu yang ada sesuatu yang keluar dari jalan depannya. Ya. Wa hadza asahhu qaulil ulama, dan ini adalah pendapat yang paling sah di antara para ulama sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Thawr dan yang lainnya. Artinya ada solusi yang mereka berikan kepada mereka yang mendapati cobaan berupa beser. Maka kalau sekarang kan lebih mudah Pak nggih, pakai nopo Pak? Pakai pempes. Nggih, Bu, pakai pempes. Jadi pempes itu walaupun nanti di tengah-tengah aktivitas dengan sholat kok kemudian keluar, tidak ada masalah. Karena ini bagian dari perkara yang tidak bisa dihindari. Nah kalau jenengan ataupun kita yang masih dalam keadaan sehat walafiat belum mendapatkan atau tidak mendapatkan cobaan yang demikian, maka ini bukan masalah. Tapi bagi sebagian orang yang kemudian kena penyakit itu, ini cukup masalah. Apalagi mereka yang taat menjalankan syariat. Maka ini menjadi satu persoalan yang pada akhirnya perlu dipecahkan persoalan itu. Maka bagi orang yang sudah tahu, maka tidak perlu bingung. Bagaimana mensiasatinya? Setiap akan sholat, pertama istinja. Yang kedua pakai pempes. Kalau anak zaman modern sekarang pakai pempes, lalu kemudian setelah itu wudu, setelah wudu sholat. Setelah sholat kok kemudian keluar, ini di luar kendalinya Pak. Di luar kendali, wong pengen nahan tapi ternyata pada akhirnya keluar. Maka orang yang dicoba dengan beser itu dihukumi seperti perempuan istihadah. Persis Pak, sami Bu, ya, dihukumi seperti orang ataupun perempuan yang kena istihadah. Istihadah itu apa? Darah yang keluar dari jalan depannya si perempuan bukan sebab karena jalan biasa. Artinya waktu biasa dia mengeluarkannya. Kan kalau dalam pembahasan literasi fikih itu maksimal misal 14 hari wanita mengeluarkan haid. Di atas itu
kok tetap mengeluarkan darah, maka wajiblah bagi perempuan itu untuk mandi, untuk kemudian wudhu, lalu menjalankan kewajiban sebagaimana biasa. Ya tetap sholat, walaupun getih metu terus, walaupun darah keluar terus. Maka air seni yang keluar atau darah yang keluar bukan sebab karena jalan biasa, dari waktu yang biasa itu, maka ini dihukumi penyakit. Maka sesuatu yang dikatakan penyakit, maka tentu ada uzur, ada alasan yang kemudian diperbolehkan untuk tetap menjalankan. Aku ki piye ya nguyuhan, misal dalam bahasa kita yang kemudian disampaikan oleh orang tua kita. Apa ya salat sah, jenengan ki rasa meden-meden niku salat sampean ki ora usah, Mbah, gitu. Salat sampean ki enggak sah. Kenapa? Karena terus mengeluarkan air kencing. Lah kalau begitu yang disampaikan kepada beliau, ini berarti mematahkan kebiasaan yang menjadi kewajiban. Maka sampaikan kepada beliau, mboten napa-napa, Mbah, walaupun itu keluar tetapi tetap bisa disumpel dengan menggunakan pampers. Maka kalau yang ibu-ibu juga demikian, mereka yang kena penyakit istihadah dihukumi demikian. Maka ini yang kemudian kita dapati sebagian dari adab saat ketika beristinja. Maka ada beberapa hal yang belum kita tuntaskan keterkaitan dengan masalah adab di dalam beristinja. Kalau ada waktu yang kemudian masih Allah berikan kepada kita, kita lanjutkan. Tapi kalau enggak, jenengan golek dewe. Keterkaitan dengan adab beristinja, karena ini penting, Pak. Ya, adab istinja itu penting agar kita bisa tahu bagaimana sesempurnanya kita menunaikan hajat sesuai dengan aturan yang ada di dalam Islam, terutama fikih yang mengajarkan. Baik, inilah yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita dapatkan. Mudah-mudahan Allah juga menurunkan keberkahan pada ilmu yang kita cari. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.